menambah jejaring pertemanan sesama mahasiswa di sekolah penempatan. Nah, mungkin yang selama ini yang sudah banyak mendaftar di kampus mengajar, ya kampus mengajar angkatan 8. Nah, ini nggak asing lagi mungkin yang kita lihat dashboard seperti ini ya. Tetapi ya sampai saat ini masih banyak ya adik-adik mahasiswa yang menanyakan langsung ya karena mungkin saya dia menjadi koordinator kampus mengajar angkatan 8 ini. Lalu macam-macam pertanyaannya nih ya, macam-macam bagaimana ini Pak. Lalu ketika saya login, saya masih diproses. Nah, sebenarnya kalau kita baca secara sesama di dashboard dari Kampus Merdeka, khususnya kampus mengajar itu, maka sudah lebih kompleks sebenarnya di situ, komplit ya. Nah, jadi kalau kita lihat yang buka saat ini ya, mungkin yang di sini sampai 27 Mei itu di MSIB, yakni sudah banyak tadi sudah ditampilkan oleh Ibu Koordinator MSIB Angkatan 7 ya. Sudah banyak sekali, mudah-mudahan adik-adik semua yang di Universitas Santo Thomas bisa lulus semuanya. Amin ya. Lalu kalau kita lihat di kampus mengajar angkatan 8 tahun 2024 ini masih ada kesempatan nih bagi adik-adik yang belum melakukan pendaftaran ya. Maka boleh adik-adik semuanya melakukan pendaftaran mumpung nih masih ada waktu dan kesempatan apa saja nanti yang diminta untuk berkas ya silahkan saya rasa masih ada waktu ya. Nah, bagi yang sudah mendaftarnya nih ya bagi yang sudah mendaftar kira-kira banyak sekali problem itu nanti mungkin yang bisa kita diskusikan nanti apakah setelah pemaparan dari MSIB ya lalu apakah dari kampus mengajar angkatan 8 ini nanti langsung kita buka tanya jawabnya mungkin MC-nya nanti yang kita tanyakan. Lalu yang pendaftaran kampus mengajar angkatan 8 itu kalau yang belum ya bagi adik-adik yang belum. Nah, ini mohon maaf karena ruangan saya masih di kelas ini. Saya rasa agak terganggu dengan suara saya ya. Adik-adik semuanya. Nah, yakni kalau yang masih belum melakukan pendaftaran, nah di sini kita lakukan nanti setelah masuk ke link yang sudah ada di kampus mengajar, ya baru kita pilih nanti kampus mengajarnya yang di angkatan 8, ya. Lalu setelah itu kita lengkapi dulu ya apa yang menjadi syaratnya. Nah, contoh di sini sebagai upaya untuk menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan kampus mengajar mahasiswa akan diseleksi dan wajib memenuhi persyaratan-persyaratan di bawah ini. Nah, mungkin yang ini sudah menjadi syarat utama kita, ya, tetapi yang banyak pertanyaan ketika mahasiswa itu menjapri ke saya sendiri, ini Pak, kok ada ya ketika saya lakukan pendaftaran, tetapi masih muter-muter terus sedang dikoreksi, sedang diproses, sedang dikoreksi. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, apakah itu di akun si mahasiswanya yang salah? Ya, itu enggak. Selagi adik-adik semuanya sudah melengkapi berkas. Ya. Nah, lalu di sini ada lagi beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh mahasiswa untuk mendaftarkan kampus mengajar di angkatan 8 itu tadi. Ya. Nah, kalau yang sampai ke yang 5 ini sudah selesai, maka proses yang Anda kirim ke saya sendiri itu adalah tunggu divalidasi oleh kaprodinya masing-masing. Setelah itu nanti baru saya akan melihat siapa yang telah lulus nanti dan saya akan tugaskan siapa yang menjadi dosen pembimbing di lapangannya. Nah, ini sebagai status mahasiswa ya, ini banyak juga yang bertanya-tanya mungkin khususnya di kami di Fakultas Ilmu Komputer. Kalau masih semester 1, semester 2, semester 3, nah apa boleh Pak kita melakukan MBKM. Nah, kalau kita lihat di buku pedoman yang telah diluncurkan oleh koordinator MBKM, maka adik-adik semuanya saya rasa sudah lagi di semester 4 saat ini ya.
Nah, itu pas sekali ya apabila kita sudah semester 4 saat ini. Jadi ini nanti pelaksanaannya ketika sudah kita registrasi di semester 4 sekarang, maka pelaksanaannya itu adalah kita sudah di semester 5. Tetapi apa saja syaratnya? Apakah boleh kita melakukan pendaftaran itu apabila IP kita di bawah 3? Nah, itu saya rasa syarat dan ketentuannya sudah kita baca-baca atau sudah kita ulik di dashboardnya Kampus Merdeka, ya kan? Nah, tentu tidak boleh untuk melakukan pendaftaran. Nah, kemudian yang paling penting yang perlu kita perhatikan bahwa kalau setelah kita melakukan registrasi itu, nah, apakah sudah sampai di situ? Nah, itu yang menjadi pertanyaan juga yang banyak masuk ke WhatsApp saya pribadi, ya. Nah, kita lihat dulu apa yang menjadi syarat utama apabila kita sudah melakukan registrasi, apakah sudah kita wajib sebagai peserta nih. Nah, tunggu ya, apakah kita lolos nanti, ya. Lalu di mana kita ditempatkan, seperti itu ya. Kita lihat dulu di slide ini, ya. Nah, yang pertama, fase programnya ini kita melakukan pendaftaran kampus mengajar angkatan 8 itu di tanggal 6 Mei sampai 2 Juni. Nah, kalau kita lihat di profilnya juga tadi ya, itu kalau kita lihat tadi sampai 1 Juni, ya kan? Nah, jadi kalau kita lihat base-nya di sini memang berarti tanggal 1 dini hari. Kemudian pada 6 Mei April ya, 6 6 Mei sampai 3 Juni ya itu proses seleksi administrasi dan tes substansi. Nah, pada periode waktu dilaksanakan rangkaian seleksi program kampus mengajar ini wajib diikuti oleh seluruh calon peserta. Nah, baik mahasiswa, dosen pembimbing lapangan program kampus mengajar angkatan 8 ini tadi. Lalu pada saat kapan kita dikatakan lulus atau enggak gitu ya? Pada saat 4 sampai 6 Juli 2024. Nah, mahasiswa dinyatakan akan lulus dan melakukan konfirmasi penerima program di laman program MBKM. Nah, jadi pada saat 9 sampai 23 Juli, nah di situ dilakukan pemetaan sekolah penugasan. Ya, ini di sini proses penempatan peserta di sekolah, penugasan peserta akan ditempatkan di sekolah yang terdekat dari wilayah domisili oleh tim program kampus mengajar berkolaborasi bersama para pemangku kepentingan. Nah, ini juga yang perlu diperhatikan bahwa pada saat Anda mendaftar, adik-adik mendaftar itu semua, di situ kan ada diminta kira-kira Anda bertempat tinggal di mana saat ini. Nah, jangan pada saat kita mendaftar melakukan registrasi di MBKM itu kita membuat alamat dan Google Map itu titik koordinatnya di sesuai KTP kita. Nah, itu yang nantinya mungkin akan memberatkan Anda ya apabila Anda dikatakan lulus, tetapi Anda ditugaskan di daerah asal asal Anda ya, di mana Anda punya KTP. Contoh, banyak di sini yang ngekos ya, banyak yang jauh dari orang tua. Nah, itu nanti yang mungkin jadi pertimbangan buat adik-adik semuanya ya. Nah, maka di mana kita kos, di mana kita tinggal saat ini, di mana kita domisili kita saat ini, maka disitulah kita buat titik koordinatnya. Supaya nanti ketika kita lulus, kita dari tempat tinggal kita saat ini tidak terlalu jauh amat gitu ya. Nah, kemudian di tanggal 24 sampai 26 Juli, ya, di situ pengumuman penempatan DPL dan mahasiswa, dosen pembimbing lapangan dan mahasiswa. Kira-kira siapa dosen pembimbing lapangan Anda? Lalu siapa saja teman Anda, ya, itu mungkin seperti yang tadi saya sampaikan bahwa itu nggak dari satu fakultas Anda, mungkin dari fakultas lain, mungkin dari program studi lain, ya. Nah, mahasiswa dan DPL akan menerima pengumuman hasil penempatan sekolah penugasan program kampus mengajar angkatan 8 itu tadi. Nah, kemudian di 29 Juli sampai 20 Agustus maka pembekalan peserta dilaksanakan ya.
Nah, mahasiswa DPL dan koordinator perguruan tinggi akan diberi pembekalan yang dilakukan secara daring dalam bentuk materi pelatihan dan workshop. Sementara pada 29 Juli nanti sampai 25 Agustus, koordinasi dan komunikasi mahasiswa dan dosen pembimbing lapangan dengan Dinas Pendidikan dan Sekolah. Lalu di tanggal 22 Agustus nanti, maka pelepasan mahasiswa seluruh peserta akan dilepaskan serentak secara nasional untuk bertugas di sekolah yang sudah ditetapkan. Sementara untuk penugasan itu nanti akan dilakukan pada 26 Agustus sampai 13 Desember 2024. Nah, selama masa penugasan, maka peserta wajib melakukan kegiatan di sekolah penugasan dan mengisi laporan yang telah ditetapkan oleh tim program kampus mengajar. Nah, jadi kira-kira selama 1 semester Anda, apakah yang Anda lakukan itu sudah ada yang harus Anda isi atau harus Anda lengkapi. Apa saja kegiatannya dan apa yang dilakukan, apa penugasan, dan mengisi laporannya yang sudah ditetapkan. Lalu pada Desember 2024 nanti, maka mahasiswa dilakukan penarikan. Di akhir periode penugasan, seluruh peserta akan ditarik kembali dari sekolah penugasan secara nasional dan serentak. Nah, mungkin nih saya rasa mahasiswi yang ada di Universitas Katolik Santo Thomas sejauh ini saya rasa sudah melakukan registrasi karena mengingat waktunya tinggal 2 hari lagi, ya. Nah, kalau kita lihat listnya di sini, ya, di mana yang banyak problem mahasiswa itu, ya, pada saat melakukan pendaftaran. Nah, belum masuk ke seleksi, udah banyak nih yang menanya ke saya, ya, menanya ke saya ini bagaimana ini Pak, bagaimana solusinya, lalu ini ke siapa dilakukan validasi atau verifikasi dan sebagainya. Nah, mungkin itu yang akan kita diskusikan nanti, ya. Maka pemaparan saya untuk saat ini sampai di sini dulu. Karena mengingat waktu dan kesempatan masih ada lagi pemaparan materi yang lain. Demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ibu Sinta. Terima kasih Pak Jackson, luar biasa PIC Kampus Mengajar kita ini kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk beliau dari reaction kita. Iya, baik. Siap-siap dengan serangan pertanyaan mahasiswa ya Pak ya, karena sudah banyak itu yang bertanya-tanya itu Pak. Dan untuk mahasiswa kami, Dijawab. pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan dari chat, dari grup, ini waktunya untuk ditanyakan secara langsung dan terjawab langsung. Silakan dituliskan di Q&A atau boleh nanti secara langsung ya, raise hand nanti. Baiklah, akhirnya Pak Rafael sudah bisa mengatasi kendala teknisnya. Yang berikut kami berikan waktu dan layar kepada Pak Rafael. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Sinta. Mohon maaf ya tadi ada kendala Bapak Ibu. Ini kami akan presentasikan untuk lowongan yang ada di asuransi Sinarmas. Tapi sebelum itu di sini izinkan saya untuk jelaskan terlebih dahulu terkait dengan company profile ya dari asuransi Sinarmas. Jadi Bapak Ibu kita langsung masuk aja ya. Untuk mempersingkat waktu juga, jadi kami asuransi Sinarmas merupakan perusahaan asuransi kerugian. Ya, asuransi kerugian itu contoh produk yang kami tawarkan ada produk asuransi kendaraan bermotor, lalu asuransi kesehatan, ada asuransi properti, lalu marine cargo, lalu ada pet insurance, golf insurance, dan lain-lain. Jadi kami bergeraknya itu di asuransi kerugian atau asuransi umum. Kami bukan perusahaan asuransi jiwa. Seperti itu. Ya. Nah, untuk asuransi Sinarmas sendiri kami sudah berusia 39 tahun. Ya, 27 Mei kemarin hari Senin kami baru berulang tahun ya, yang ke-39. Ya, jadi asuransi Sinarmas sudah 39 tahun.
providing services di Indonesia. Ya, artinya 39 tahun itu merupakan usia yang sudah dewasa ya bagi sebuah perusahaan, dan kami merupakan perusahaan yang memang sudah settle seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini founder kami, Bapak Ibu dan juga teman-teman mahasiswa sekalian ya. Beliau adalah Bapak Eka Cipta Wijaya. Beliau sudah almarhum. Ya, beliau menanamkan 6 nilai shared corporate values, ada integritas, sikap positif, komitmen, continuous improvement ya atau perbaikan yang berkelanjutan, lalu inovatif dan juga loyal. Jadi 6 nilai ini yang menjadi budaya di Sinarmas, tidak hanya di asuransinya saja, tapi keseluruhan Sinarmas. Nah, kemudian ini pilar bisnis dari Sinarmas ya, ada 7. Jadi Sinarmas ini kami merupakan sebuah brand ya. Kami ada terdiri dari 7 pilar bisnis yang saat ini dikelola oleh keluarga Wijaya. Keluarga Wijaya ini mereka merupakan anak dan juga cucu dari almarhum Bapak Eka Cipta ya, yang saat ini mengelola bisnisnya. Nah, pilar bisnis yang pertama itu adalah financial services atau jasa keuangan ya. Itu ada Bank Sinarmas, Sinarmas Multifinance, Sinarmas Sekuritas, dan termasuk kami juga di sini ya di asuransi Sinarmas termasuk di jasa keuangan ini. Kemudian pilar bisnis yang kedua itu adalah pulp and paper atau kertas dan juga bubur kertas ya. Contohnya ada Asia Pulp and Paper, Indah Kiat, Pindo Daily, Kontak Papyrus ya seperti itu. Kemudian pilar bisnis yang ketiga ada real estate, itu Sinarmas Land ya. Ini dari properti ya, bisnis properti. Lalu ada agriculture and food business ya, itu dibawahi oleh Golden Agri Resources ya. Contoh yang paling mungkin banyak teman-teman tahu itu adalah Smart TBK ya, atau pengelolaan kelapa sawit seperti itu. Nah, kemudian yang kelima itu ada energy and infrastructure ya. Kemudian ada telecommunication yang keenam. Kalau telecommunication ini mungkin teman-teman cukup paham ya, cukup tahu ada Smartfren. Kemudian kalau teman-teman tahu My Republic Wi-Fi, ini juga termasuk bagian dari Sinarmas. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir adalah pilar initiative project. Ya, ini biasanya berupa yayasan ya atau charity. Itu ada Eka Cipta Foundation, Eka Hospital, Yayasan Muslim Sinarmas, ITSB, kampus ya, dan juga Prasetya Mulia yang di bidang edukasi. Seperti itu. Nah, kemudian, ini kalau yang sebelumnya tadi kami menyebutnya dengan sister company ya, jadi antara asuransi Sinarmas, Bank Sinarmas, lalu ada Asia Pulp and Paper, itu kita nyebutnya sister company ya. Nah, setiap perusahaan di asuransi Sinarmas itu ada anak perusahaannya lagi ya. Jadi khusus di asuransi Sinarmas kita ada 6 anak perusahaan atau subsidiary, dan juga partnership itu kami ada 24 ya. Asuransi Sinarmas menerapkan yang namanya share service kepada perusahaan partnership dan juga subsidiary company kami atau anak perusahaan. Itu ada di bidang human capital atau HRD ya, bagian payroll, accounting, lalu IT, audit, legal, risk, dan juga procurement. Seperti itu. Dan kemudian, ini sejarahnya, kami asuransi Sinarmas didirikan di 27 Mei 1985. Awalnya kami bernama Asuransi Sinarmas Dipta. Di tahun 1991, Asuransi Kerugian Sinarmas Dipta berganti nama menjadi PT Asuransi Sinarmas atau panggilan akrabnya adalah ASM. Kantor pusatnya di Jalan Fahrudin nomor 18 Jakarta Pusat atau di Tanah Abang. Kemudian, ini visi kami. Visi kami adalah menjadi perusahaan penyedia layanan asuransi yang profesional dan juga terpercaya, dengan memberikan nilai yang berarti kepada stakeholder kami, yaitu nasabah, perusahaan reasuransi, agen, kemudian partner, pemegang saham, dan juga karyawan, dengan menekankan pada nilai-nilai kemanusiaan, ekonomi, sosial, dan juga aspek lingkungan. Nah, ini untuk misi kami ada 5, tapi teman-teman bisa fokus di titik yang ketiga, yaitu ada explore talents, increase productivity and efficiency of the staff ya. Jadi maksud dari misi yang ketiga ini adalah asuransi Sinarmas paham bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu aspek terpenting bagi kemajuan dari perusahaan gitu ya. Jadi memang untuk pengembangan diri setiap karyawannya gitu ya di asuransi Sinarmas itu juga menjadi
perhatian dan juga menjadi concern dari manajemen. Seperti itu. Oke, kemudian, nah ini share value kami, tadi sudah kami jelaskan di awal ya. Kemudian kita lanjut. Nah ini board of director kami atau jajaran direksi. Ya, kami dipimpin oleh Pak Howon Wijaya. Pak Howon ini beliau yang paling tengah pakai jaket abu-abu ya. Beliau merupakan presiden direktur dan juga merupakan cucu dari almarhum Bapak Eka Cipta Wijaya ya, yang merupakan founder bisnis Sinarmas. Pak Howon dibantu oleh 5 direksi lainnya. Itu ada Pak Arianto Arimin, Pak Iketut Pasek Swastika, Pak Nyoman Sudarta, Pak Martin Petrus Salamentik, dan juga Ibu Dumasi MM Samosir yang membawahi bagian mereka masing-masing. Nah, kemudian ini jaringan kantor kami ada cabang dari Aceh sampai Papua ya, jadi cakupannya kami sudah nasional. Total itu ada 183 kantor cabang ini ya, ini datanya up to Desember 2020 ya, dan mungkin bisa bertambah lagi ya untuk jumlah kantornya seperti itu. Nah kemudian, nah ini penghargaan yang asuransi Sinarmas dapatkan dalam bidang human capital, yaitu adalah sebagai the best insurance company in creating leaders from within ya. Jadi kami mendapat penghargaan ini di hari Selasa 29 Oktober 2019 ya. Jadi memang untuk di asuransi Sinarmas sendiri level-level leader itu seperti group leader, kemudian pimpinan cabang, pimpinan operasional gitu ya, itu kita didik mereka gitu ya, maksudnya kita rekrut mereka ketika mereka masih mungkin masih minim pengalaman gitu ya, atau bahkan belum punya pengalaman sekalipun, atau pengalaman yang masih 1 atau 2 tahun, kita rekrut, kita berikan pendidikan, berikan juga kesempatan untuk mengembangkan diri hingga mereka bisa berkarir ya di asuransi Sinarmas untuk menjadi leader seperti itu. Dan memang untuk 2 jajaran direksi kami juga gitu ya, 2 dari 5 direksi kami itu juga lahir dari program pelatihan yang kami berikan gitu ya. Jadi 2 direksi itu beliau memulai karir mereka itu dari level paling bawah gitu ya sebagai staff, kemudian mereka menaklukkan challenge-challenge dari manajemen hingga mereka bisa berkarir ya di asuransi Sinarmas dari staff bahkan sampai ke level direksi seperti itu. Oke, kemudian ya, ini untuk selanjutnya akan di-handle oleh Pak Vicky, rekan saya. Pak Vicky, dipersilakan. Oke, baik. Selamat siang ya, Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman mahasiswa dari Unika Santo Thomas Medan, gitu ya. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Ami di awal, jadi asuransi Sinarmas ini sedang membuka beberapa lowongan gitu ya, posisi magang lebih tepatnya gitu ya pada MSIP Cycle 7 ya. Nah, posisi apa aja sih? Yang pertama ada IT gitu ya. Lalu ada Branch Administration Support atau kita nanti akan sering sebutnya sebagai BAS gitu ya, dan juga Tekno, lalu boleh di next. Ada Relationship Officer dan juga General Officer ya. Nah, kelima program magang ini ya, posisi magang ini seperti apa kita akan lihat secara detailnya satu persatu gitu ya. Oke. Nah, kita akan lihat dulu untuk selection prosesnya gitu ya. Jadi tahapan pertamanya ya sebelum teman-teman mengikuti proses seleksi, tentunya ya teman-teman harus mendaftar terlebih dahulu ke platform Kampus Merdeka gitu ya. Nanti dipilih asuransi Sinarmas gitu ya. Lalu ada presentasi ya program MSIB ya yang saat ini kita sedang lakukan. Lalu ada psikotes online ya. Lalu ada tes tambahan gitu ya jika memang diperlukan, biasanya ini untuk yang melamar di bidang IT gitu ya. Lalu ada interview ya, ada pengumuman gitu ya, dan juga ketika seluruh rangkaian proses seleksinya sudah dinyatakan lolos, maka teman-teman bisa bergabung dengan asuransi Sinarmas pada program magang MSIP Cycle 7 gitu ya. Oke, lalu kita akan lihat nih di posisi yang pertama ada IT ya. Nah, IT ini startnya di semester akhir gitu ya, sesuai dengan ketentuan dari MSIB gitu ya. Sambil S1 tentunya gitu ya. Jadi teman-teman belum selesai nih S1-nya, sedang menempuh perkuliahan D3 atau S1
ya. Oke, boleh di next. Ya, ini sekilas aja gitu ya untuk rekapitulasi rekrutmen tim IT kita gitu ya. Next. Oke, totalnya sampai dengan tahun 2022 sudah 348 orang. Oke, lalu boleh dilanjut. Ya, ini adalah rekapitulasi MSIP ya, program IT ya. Kita sudah mulai dari tahun 2000, dari cycle 3 gitu ya. Cycle 3, cycle 4, cycle 5, cycle 6 dan nanti akan berlanjut ke cycle 7 gitu ya. Oke, next. Nah, requirement-nya gitu ya untuk yang IT gitu ya. Untuk yang IT ini semester akhir gitu ya, teknik informatika, IPK minimal 3,00 gitu ya, mengerti software gitu ya, bahasa Inggris, mampu kerja cepat dan teliti, bekerja keras ya. Saya rasa ini adalah kualifikasi yang umum gitu ya. Oke, boleh di next. Ya. Selanjutnya adalah kompetensi dan skill apa sih gitu ya ketika nanti kalian magang untuk posisi ini ya. Tentunya kita sudah siapkan gitu ya. Ada documenting the application gitu ya dan lain sebagainya. Mungkin ini teman-teman IT yang lebih paham gitu ya. Kita udah siapkan kompetensi dan skillnya. Jadi next ya. Nah, ini adalah tahapannya selama nanti kalian magang gitu ya. Nanti ada 2 tahapan ya. Tahapan pertama itu selama kurang lebih 2 minggu. Nanti di sini kalian akan belajar tentang kelas training Pega gitu ya. Pega itu apa? Pega itu adalah sebuah sistem yang dipakai di asuransi Sinarmas gitu ya. Jadi nanti kalian akan diberikan dasarnya dulu gitu ya. Dikasih tahu dulu Pega itu apa gitu ya. Nanti di sini akan dilaksanakan di kantor pusat gitu ya. Jadi nanti lokasi magangnya akan ada di Jakarta ya. Nanti pelaksanaan ujian gitu ya pada saat kelas Pega ini akan dikoordinir dengan tim training kita ya dan bersifat konfidensial ya. Nah, setiap instruktur nanti akan mengajarkan materi berupa teori maupun contoh Pega ya. Jadi nanti teman-teman mahasiswa akan ada pengajarnya, akan ada mentornya, akan ada badinya gitu ya. Oke, lalu tahapan kedua ya selama kurang lebih 4,5 bulan. Ya, di sini nanti teman-teman IT akan on the job training istilahnya, gitu ya. Ngapain aja pada waktu on the job training? Nanti kalian akan belajar dan membangun aplikasi menggunakan Pega sesuai dengan permintaan user. Ya, di sini nanti kalian akan dihadapkan secara langsung real case untuk pembuatan aplikasi, gitu. Ya, oke. Lalu selanjutnya, next. Ini sekilas aja schedule-nya ya untuk training Pega. Next lagi. Nah, jadi nanti pada saat teman-teman mengikuti magang itu ada beberapa tahapan review ya. Jadi nanti kami akan mereview secara berkala ya. Nah, review yang pertama ini nanti setelah kalian selesai dari kelas training Pega. Gitu ya. Nanti kalian akan diminta untuk membuat project kecil secara berkelompok gitu ya. Lalu nanti akan direview gitu ya, kedisiplinannya, ketertiban dalam kerja, sikapnya, tanggung jawabnya nanti akan jadi bahan penilaian kita ya. Oke, lanjut ke review yang kedua gitu ya. Jadi review yang kedua ini nanti kalian akan diberikan project secara langsung gitu ya. Dengan disupervisi oleh tim leader IT kita ya. Nah, review ini nanti juga akan memperhitungkan perihal cara kerja, kedisiplinan, sikap kerja, dan lain sebagainya. Ya. Di sini nanti di akhir masa internship, peserta yang sangat baik akan diberikan privilege gitu ya untuk bisa menjadi karyawan asuransi Sinarmas meskipun ya belum melaksanakan atau belum menyelesaikan S1-nya. Gitu ya. Jadi kalian udah colong start dulu nih ya sebelum selesai kuliahnya ya karena kinerjanya selama magang bagus kalian bisa dapat privilege gitu ya. Oke. Nah, yang kedua adalah Branch Administration Support atau nanti kita sebutnya singkat aja BAS gitu ya, teman-teman ya. Oke, apa sih itu BAS? BAS itu adalah sebuah divisi ya yang ada di asuransi Sinarmas yang berfokus pada operasional gitu ya, menyangkut seluruh operasional perusahaan asuransi mulai dari proses terbitnya polis asuransi, penagihan premi sampai dengan follow up proses klaim ya.
Di sini tanggung jawab dari divisi BAS ini terletak pada service level pelayanan kepada nasabah, ya. Jadi kalau kita bisa memberikan pelayanan terbaik nih untuk nasabah nih, gitu ya, tentunya akan berpengaruh ke penjualan kita, ya. Penjualan kita semakin bagus, gitu ya, karena nasabah puas akan pelayanan, ya. Oke, lalu, nah intensif BAS ini, gitu ya, merupakan intensif program magang yang didesain gitu ya agar peserta memiliki pengalaman di seluruh proses operasional perusahaan asuransi ya. Jadi dari A sampai Z istilahnya seperti itu gitu ya. Nah, melalui program intensif ini nanti kalian akan mendapatkan pelatihan basic insurance gitu ya. Lalu nanti akan dihadapkan secara real case gitu ya untuk menangani bertemu dengan nasabah gitu ya, memberikan pelayanan gitu ya, dan lain sebagainya. Oke, next. Oke, ini rekapitulasinya ya. Jadi untuk program Branch Administration Support ini ya, kita sudah ikut dari cycle 4 gitu ya, 5, 6 dan nanti akan lanjut ke cycle 7 ya. Oke, lanjut lagi requirement-nya ya umum aja. Pendidikan D4, D3, D4 ataupun S1 gitu ya, semester akhir gitu ya. Nah, untuk yang BAS ini memang diutamakan adalah teknik gitu ya, baik itu teknik mesin, teknik otomotif, teknik informatika, sistem informasi atau jurusan lain ya. Jadi selain jurusan itu boleh melamar, mendaftar boleh gitu ya. Mampu berbahasa Inggris ya, baik dan benar gitu ya. Mampu bekerja cepat dan teliti gitu ya, kerja keras gitu ya, mahir menggunakan Microsoft Office ya. Jadi ini umum aja, saya rasa teman-teman sudah memiliki requirement ini gitu ya. Oke, lalu di sini juga sudah kita persiapkan kompetensinya gitu ya. Kompetensinya yang akan kalian dapat itu nanti pengetahuan mengenai finance accounting, pengetahuan mengenai procurement ya, pengetahuan mengenai claim ya, pengetahuan mengenai recovery gitu ya, pengetahuan mengenai policy service ya. Oke. Lalu tahapannya ya sama seperti IT, ada 2 tahap ya. Kalau BAS ini tahapannya ada class training dan on the job training ya. Class training ini masanya kurang lebih 1 bulan gitu ya. Jadi di sini kalian akan belajar ya, istilahnya kuliah lagi di kelas gitu ya. Kalian belajar tentang ilmu asuransi, tentang produk asuransi dan juga agency management ya. Terus setelah selesai itu maka lanjut untuk tahapan on the job training minimal selama 4 bulan. Nanti teman-teman mahasiswa gitu ya, peserta magang akan on the job training pendalaman pengetahuan gitu ya, dengan dihadapkan real case nasabah yang terjadi dan belajar bagaimana mengenangani secara langsung mulai dari proses penutupan polis asuransi, pengajuan klaim asuransi sampai dengan pembayaran klaim asuransi ya. Tentunya nggak dilepas sendiri, pasti ada mentor atau guidance-nya gitu ya. Oke. Nah, ini kelas trainingnya ya, secara detailnya belajar tentang ilmu asuransi dan lain sebagainya gitu ya. Ini materinya ya, dan juga ada tes tertulis ya. Tes tertulis ini sama seperti kuis ya pada saat kuliah ya. Hari ini diajarkan, besok atau lusa akan diujikan. Ya, jadi nanti kalian akan mendapatkan ilmu di luar apa yang kalian pelajari di dalam perkuliahan. Ya, okay, next. Nah, nanti akan ada beberapa tahapan review ya. Ada 5 review ya. Review pertama ya, nanti setelah selesai kelas training kalian akan direview apakah sudah memahami ilmu kelas training. Review kedua itu nanti melihat kemampuan mengimplementasikan ilmu yang apa yang sudah didapat pada saat kelas training ya. Nanti akan direview juga ya, sikap kerja, kedisiplinan gitu ya. Nah, ketika tidak menunjukkan performa yang baik, maka akan gugur sewaktu-waktu gitu ya. Jadi itu tujuan dilakukannya review adalah supaya kita tahu gitu ya kinerja teman-teman selama magang itu bagaimana gitu ya. Jadi berikan prestasi yang baik selama magang gitu ya. Oke. Nah, review ketiga juga sama ya, masih di review gitu ya. Sikap kerja, kedisiplinan gitu ya. Perihal kemampuan dalam menangani real case gitu ya. Kalau kinerjanya kurang bagus bisa aja kalian gugur ya.
Kalau bagus, lanjut ke review keempat ya. Review keempat kurang lebih sama dan juga review yang kelima. Ya. Oke, next. Nah, yang ketiga gitu ya untuk posisi teknostaff gitu ya. Ini sedikit unik gitu ya karena nanti penempatannya ada di anak perusahaan kita gitu ya. Anak perusahaannya asuransi Sinarmas namanya adalah PT Jakarta Teknologi Utama Motor gitu ya atau bisa kita sebut Teknomotor gitu ya atau Teknobody Repair gitu ya. Di sini saya akan jelaskan tentang profil perusahaan gitu ya. Jadi PT Jakarta Teknologi Utama ini merupakan bengkel profesional ya. Jadi di sini perlu digarisbawahi adalah bengkel profesional gitu ya. Jadi bengkelnya itu udah setara seperti bengkel Autorest merek gitu ya seperti Toyota, Daihatsu gitu ya. Udah lebih dari 20 tahun di bidang perbaikan bodi dan pengecatan kendaraan gitu ya. Menempati lahan seluas area kurang lebih 15.000 meter persegi gitu ya dengan penataan yang rapi dan bersih menjadikan Tekno sebagai salah satu pilihan bagi pelanggan ya dengan misi memberikan pelayanan tepat waktu, kualitas prima serta dukungan peralatan kerja dengan teknologi terkini, sistem manajemen waktu dan teknisi handal menjadikan Tekno sebagai partner terpercaya dan dapat diandalkan gitu ya. Oke, next. Nah, ini adalah gambar kantor pusatnya Tekno gitu ya. Jadi kantor pusatnya Tekno itu di Jakarta Timur ya, di daerah Pulau Gadung. Nanti ini adalah lokasi teman-teman kalau tertarik nih untuk posisi Tekno staff gitu ya. Nanti akan magang di kantor ini gitu ya. Oke, next. Nah, ini adalah apa namanya? Kantor cabang kita gitu ya, pusatnya di Jakarta. Kantor cabangnya ada di mana aja? Di Surabaya, Medan ada gitu ya, di Pekanbaru, di Palembang gitu ya. Sebelum teman-teman nanti tanya, Pak, apakah saya memungkinkan untuk magang di Medan? Enggak, ya jawabannya enggak, karena semua proses magang ini dilaksanakan di Jakarta. Kenapa gitu ya? Meskipun Tekno juga ada cabang nih di Medan nih gitu ya, karena kita harapkan kalian bisa belajar di pusat gitu ya, di kantor pusat. Kenapa? Supaya kalian bisa mendapatkan ilmu dan pengalaman lebih seperti itu ya. Jadi nanti magangnya tetap di Jakarta gitu ya. Oke, ini adalah partner kita, perusahaan partner kita gitu ya, yang sering apa namanya kerjasama gitu ya melakukan perbaikan kendaraan. Ya. Next. Oke. Apa namanya? Oke, baik. Nah, ini kita juga ada special project gitu ya. Jadi kita bekerja sama ya. Jadi maksudnya Teknomotor ini bekerja sama dengan instansi pemerintahan untuk handle project kendaraan militer gitu ya. Next. Oke, next lagi. Nah, ini juga special project juga ya, kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jakarta gitu ya, Busway. Ya, oke. Nah, selanjutnya kita akan lihat secara detail nih, gitu ya, untuk posisi Teknostaff ini seperti apa sih? Nah, Teknostaff ini sudah kita buka dari tahun 2000, dari cycle 3 ya, cycle 3, 4, 5, 6, dan nanti akan lanjut ke cycle 7. Ya. Oke, next. Requirement-nya gitu ya, S1 Teknik Otomotif gitu ya, apa namanya semester akhir gitu ya. Kriteria hard skill-nya ilmu manajemen, lancar berkomunikasi gitu ya. Soft skill-nya kurang lebih seperti yang ada di layar. Oke, boleh di next. Nah, kompetensi dan skill-nya adalah kita sudah mempersiapkan juga ya. Jadi nanti apa yang kalian dapat selama magang, yang pertama kompetensi dan skill-nya adalah mengkomunikasikan prosedur perawatan bodi kendaraan, gitu ya, melakukan estimasi fisik kerusakan bodi kendaraan, melayani kebutuhan konsumen dalam perbaikan bodi kendaraan, gitu ya, melakukan pre-delivery inspection dan melakukan analisis kerusakan bodi, gitu ya. Oke, next. Nah, tahapannya sama ya seperti di BAS tadi, 1 bulan kalian akan belajar tentang ilmu asuransi, nanti on the job training gitu ya. On the job training ini nanti akan dilaksanakan di bengkel Tekno tadi ya. Jadi
Mungkin aku juga perlu sampaikan ke teman-teman supaya nggak underestimate, wah saya magang di bengkel nanti saya jadi montir. Enggak, ya, bukan jadi montir untuk perbaiki mobil atau kendaraan, bukan ya. Jadi nanti di sini kalian masuk ke on the job training gitu ya. 4 bulan ya, nanti kalian akan disiapkan di 4 bagian gitu ya, secara bergantian ya. Sebagai service advisor itu bagaimana, lalu nanti mengelola spare part di bagian gudang itu bagaimana, terus mekanik dan foreman gitu ya. Oke, seperti itu. Lalu ini kelasnya juga sama, jadi tidak perlu saya jelaskan ulang. Nah, di sini juga ada reviewnya ya. Reviewnya sama seperti di bagian bahas tadi. Ada 5 review gitu ya. Nah, review pertama, kedua itu nanti akan dinilai 3, keempat, kelima gitu ya. Jadi di masing-masing tahapan review, jika kalian tidak menunjukkan performa yang baik, bisa gugur gitu ya. Oke, terus nah yang kelima nih, yang keempat ya berarti ya. Posisi yang keempat adalah relationship officer ya. Nah, ini di asuransi Sinarmas nanti gitu ya. Requirement-nya adalah pendidikan D3, D4, S1 semester akhir gitu ya, mampu dan senang berhubungan dengan orang lain ya. Biasanya untuk teman-teman mahasiswa yang suka aktif organisasi ini gitu ya, suka memiliki public speaking yang bagus, suka presentasi gitu ya. Terus mampu bekerja cepat dan teliti, bekerja keras gitu ya, memiliki presentation dan communication skill yang bagus gitu ya. Oke, terus selanjutnya ini adalah kompetensi dan skill yang kita sudah persiapkan gitu ya. Teman-teman bisa baca di layar monitor. Lalu mulai di next ya. Tahapannya kurang lebih sama ya. 1 bulan class training, 4 bulan on the job training ya. Nah, on the job training ini kalian ngapain aja teman-teman mahasiswa? Nanti akan ada pendalaman pengetahuan di mana akan terjun langsung bertemu gitu ya, melakukan approach ya, sampai dengan melakukan finality terhadap nasabah. Tentunya nggak sendirian, pasti nanti akan ada mentornya, akan ada guidance-nya gitu ya, dari teman-teman seniornya gitu ya. Oke, next. Ini kelas trainingnya juga sama ya. Oke, boleh di next lagi. Oke. Oke, reviewnya juga sama ya, teman-teman ya. Next. Nah, terakhir nih, General Officer gitu ya. Oke, boleh next. General Officer requirement-nya sama ya. Semua jurusan semester akhir. Dia mampu mengoperasikan Microsoft Office, memiliki keinginan untuk terus belajar, mampu kerja keras dan teliti, bekerja keras ya, communication dan mampu bekerja dengan target dan di bawah tekanan ya. Next. Nah, ini adalah kompetensinya gitu ya. Kompetensinya adalah beda ya dengan relationship officer tadi. Ini kompetensinya pengetahuan tentang back office gitu ya, memahami flow dan alur kerja, teamwork, experience learning gitu ya, time management, leadership, communication skill, dan problem solving ya. Next. Nah, tahapannya juga sama ya, class training dan on job training. Class training 1 bulan, nanti kalian akan belajar bareng dengan teman-teman yang tertarik di bidang tekno, bus, dan juga relationship officer gitu ya. On the job trainingnya ngapain gitu ya, boleh kembali lagi. Nah, on the job trainingnya nanti akan ada pendalaman pengetahuan gitu ya. Kalian akan diminta untuk mempelajari terkait dengan back office, mulai dari communication skill sampai dengan problem solving. Nah, jadi kalau general office ini lebih kepada back office-nya tadi ya. Next, ini sama ya kelas trainingnya gitu ya. Oke, terus nah reviewnya juga sama ya di masing-masing tahapan review. Nanti kalian akan dinilai ya di review. Kalau tidak menunjukkan kinerja yang bagus, maka kalian bisa aja gugur. Oke, next. Nah, ini ruang kelas trainingnya ya. Ada kelas training nanti untuk kalian mengikuti mengikuti kelas training gitu ya. Lalu ada apotek dan klinik di kantor kita gitu ya. Oke. Baik.
Oke, kurang lebih seperti itu untuk pemaparan program magangnya. Jadi nanti ada 5 program gitu ya, atau 5 posisi yang kita buka ya. Jadi saya akan review kembali. Ada IT untuk teman-teman dari program studi teknik informatika gitu ya. Ada branch administration support gitu ya. Ini bisa semua jurusan. Lalu ada technostaff bisa semua jurusan juga gitu ya. Ada relationship officer dan juga ada general officer. Ya, nanti teman-teman mahasiswa boleh pilih gitu ya di platform kampus Merdeka. Saya kembalikan ke Pak Rafael. Oke, baik. Terima kasih Pak Vicky atas penjelasannya. Jadi teman-teman seperti itu ya. Jadi dari kami Asuransi Sinarmas pada dasarnya kita buka buat semua jurusan. Ya, jadi teman-teman nggak usah khawatir gitu ya. Dari jurusan apapun di kita di Asuransi Sinarmas pasti nanti kita proses gitu ya. Jadi ini kan pendaftaran cycle 7 juga sudah buka ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang tertarik di Asuransi Sinarmas gitu ya bisa melamar di cek di halaman portal MSIB-nya ya teman-teman yang nanti kita lamar. Mungkin kita harapkan teman-teman dari Santo Thomas ya bisa ada banyak yang bergabung nanti ketemu sama kami tim rekruter di Jakarta. Itu aja paling untuk presentasi dari kami. Mungkin saya kembalikan ke Bu Sinta. Silakan Bu Sinta. Ya, baik. Terima kasih Pak Rafael. Begitu juga dengan tim. Jadi memang kurang lebih sudah kami dengarkan tadi ada 5 posisi yang ditawarkan, tapi untuk magang semua ya Pak ya. Untuk studi independen sepertinya belum ya Pak ya. Iya, itu untuk magang sih Bu. Ya, untuk magang. Baik. Untuk mahasiswa kami yang sudah mendengarkan pemaparan tadi sudah jelas ya. Kalian boleh mengapply 5 posisi. Namun jika ada pertanyaan boleh ditunggu ya Pak Rafael ya. Sepertinya sih sudah ada Oh iya. beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada Oh, Bapak. oke. Tapi kita tunggu sesi terakhir dari Bu Rina untuk melengkapi penjelasan dari segi MSIB-nya. Silakan Bu Rina. Baik, terima kasih Bu Sinta. Mungkin boleh di share screen. Oke, selamat sore teman-teman mahasiswa. Di sini saya mau jelaskan beberapa hal mengenai MSIB ini. Gitu, boleh di slideshow? Oke, thank you. Nah, sebenarnya kalau di kampus kita ada 8 semester ya, jadi untuk S1 standarnya 8 semester. Kemudian 5 semester kita boleh belajar ataupun belajar di kampus. Nah, 3 semesternya kita dikasih kesempatan untuk belajar di luar prodi. Gitu, salah satunya difasilitasi oleh Kampus Merdeka melalui MSIB ini gitu. Nah, apa sih MSIB gitu? Nah, MSIB itu magang studi independen bersertifikat gitu. Jadi teman-teman mahasiswa yang tertarik mau magang maupun studi independen boleh gitu bergabung di MSIB ini gitu. Nah, kalau tadi kita lihat paparan dari Pak Rafael ataupun tim yang lain, kalau kita lihat teman-teman mahasiswa itu diajak ke project real gitu atau project nyata. Bedanya sama PKL apa gitu? Kalau PKL mungkin hanya 1 bulan, 2 bulan gitu, itu tidak dapat banyak ilmu dari sana. Tapi kalau di MSIB ini benar-benar diajak kerja, ikut ke proyek nyata gitu. Nah, kalau kita lihat tadi banyak itu hal-hal yang kita dapatkan benefitnya selain uang saku pastinya ya kan. Banyak ilmu pengetahuan, banyak kesempatan. Kita juga bisa mendapat partner di sana ya, memperluas jaringan juga gitu. Oke, boleh next Pak. Nah, ini dia sebenarnya MSIB itu untuk menjawab ini ya sebenarnya jadi kesenjangan pengangguran di Indonesia saat ini gitu. Banyak generasi muda itu yang kalau kita kemarin saksikan di beberapa media sosial juga menyampaikan bahwa banyak lulusan-lulusan muda yang belum mendapatkan pekerjaan yang layak gitu. Nah, saya pikir MSIB bisa menjawab persoalan-persoalan. Boleh next? Oke, next saja Pak. Ini sudah. Nah, ini dia. MSIB sendiri ini sudah dilakukan, ini sudah angkatan yang ke-7.
Ya, ada di 34 provinsi dan ada sekitar 478.000 mahasiswa yang sudah bergabung di program ini. Dan saya harapkan dari Unika boleh bergabung dan mungkin lebih banyak lagi peserta yang untuk bergabung di MSIB ini. Boleh next, Pak? Oke, nah ini dia bagi mahasiswa ya ada beberapa benefitnya ya menghasilkan SDM yang siap kerja dan berkualitas. Ini tadi mendapatkan pengalaman kerja di industri ataupun mitra. Ya, tadi sudah disampaikan juga dari tim ataupun mitra kita dari Sinarmas gitu. Mereka sudah sampaikan. Kemudian menyelesaikan proyek nyata yang diberikan oleh industri atau institusi mitra kita. Kemudian pulang mendapatkan golden ticket. Nah, ini tadi kalau teman-teman di masa review tadi gitu ya, kalau dianggap lulus dan berkualitas gitu ya, sudah dapat golden ticket gitu. Jadi setelah kalian lulus, nggak pusing lagi. Kalau hasil review dari mitra kita Sinarmas tadi, kalian dianggap memenuhi kualifikasi, ya kalian bisa di-hire menjadi karyawan di sana. Gitu. Kemudian apalagi mendapat bimbingan dari mentor profesional dan berpengalaman gitu ya. Mendapatkan nilai dan pengakuan SKS selama ini dari universitas gitu. Nanti untuk nilai dan pengakuan SKS selama mengikuti program ini dua bagian dari universitas dan mitra kita. Next. Nah, ini dia Project Nata membuat ini salah satu contohnya aja ya, membuat chatbox ya, membuat SOP yang tadi sudah dipaparkan oleh teman kita dari Sinarmas ya, dari desain, terus dari branding, ya, membuat metode segala macam gitu. Boleh next, Pak? Nah, ini dia manfaat bagi alumni MSIB waktu tunggu alumni ya untuk mendapatkan pekerjaan itu lebih cepat. Ya, kalau dulu sebelum-sebelumnya itu berdasarkan survei, nah itu ada 4 bulan untuk menunggu bisa dapat pekerjaan gitu. Kemudian dari salary mungkin lebih besar gitu daripada orang yang belum lulusan dari MSIB ini gitu. Kemudian dapat mengikuti sertifikasi kompetensi dan memperoleh gelar non akademi. Kemudian jejaring melalui MSIB Alumni Space di seluruh Indonesia. Ya, MSIB dapat memastikan mobilitas vertikal terjadi, memungkinkan alumni MSIB naik ke tingkat jabatan yang lebih tinggi dari dalam hierarki dunia industri. Begitu. Oke, next. Nah, untuk perguruan tinggi sendiri sebenarnya benefitnya sudah kita ketahui sama-sama ya. Ini dapat mewujudkan link and match dari dan potensi kerjasama langsung dengan mitra dunia industri. Kemudian program MSIB berdampak pada ketercapaian IKU perguruan tinggi. Ya, secara spesifik itu ada IKU 1, 2, dan 6. Ya, program MSIB dapat memberikan kebermanfaatan bagi mitra dunia industri dengan menggantikan program manajemen training. Ya, kalau mitra kita dulu atau pengalaman saya dulu setelah lulus 4 bulan baru dapat pekerjaan, 4 sampai 6 bulan baru dapat pekerjaan. Nah, setelah dapat pekerjaan kita nggak langsung masuk project real. Itu kita masih di training dulu. Ada sekitar 3 sampai 6 bulan untuk bisa dapat project real gitu. Dan MSIB ini menurut saya cukup baik, bisa menjawab keresahan-keresahan bahwa teman-teman di dunia industri gitu. Kemudian meningkatkan citra mitra dunia industri karena lowongan MSIB-nya dapat diakses oleh seluruh mahasiswa se-Indonesia. Oke, next. Nah, ini dia mitra-mitra yang ada di seluruh Indonesia. Ya, teman-teman boleh lihat siapa yang lebih tertarik untuk diikuti. Silahkan. Kemudian next, Pak. Nah, kuotanya untuk tahun ini di MSIB 7 ada sekitar 33.610 untuk magang dan 16.000 untuk studi independen. Dan pastikan teman-teman cepat untuk mendaftar, ya. Jangan sampai kelewatan, ya kuotanya terbatas. Ya, hanya 33.610 untuk magang dan 16.000 untuk studi independen. Next, Pak. Nah, ini dia teknis mengikuti program. Ya, next, Pak.
Nah, talenta unggul untuk mitra industri, magang bersertifikat, pembelajaran berbasis project, ya, pembelajaran berbasis sustainable initiative, ya, mahasiswa bekerja dalam kelompok dan berinteraksi dengan tim dalam perusahaan, gitu. Jadi teman-teman memang benar-benar dilibatkan dalam satu proyek. Kalau PKL kita paling disuruh ngapain gitu, paling disuruh fotokopi, ya, kalau PKL suruh nyatet-nyatet gitu. Nah, ini di MSIB teman-teman benar diajak bekerja di proyek nyata. Teman-teman megang proyeknya sendiri gitu. Mahasiswa diberi proyek nyata yang berdampak pada kinerja perusahaan, ya. Kemudian langkah awal menuju karir profesional. Program pembelajaran terstruktur dan berbasis proyek, ya, dipandu oleh seorang mentor yang merupakan staf profesional. Jadi teman-teman mahasiswa nggak dibiarin. Kadang-kadang beda sama PKL gitu, PKL kita cuma disuruh duduk, kadang-kadang nggak ada yang mau bimbing kita di sana. Nah, di MSIB ini benar-benar disiapkan mentornya itu berpengalaman di bidangnya gitu ya. Mereka yang sudah punya posisi yang kita anggap apa namanya, pengalaman di bidang itu gitu. Jadi teman-teman mau tanya apa aja, mau belajar tentang apa aja, tanya dengan mentornya. Selama kita jadi mahasiswa, membuat kesalahan di dalam pekerjaan masih bisa ditoleransi. Tapi ketika teman-teman sudah keluar, sudah di-hire bekerja, Anda digaji, melakukan kesalahan, saya pikir toleransinya sudah sangat kecil untuk melakukan kesalahan. Ya, jadi mumpung MSIB ini memberikan kesempatan teman-teman di magang di proyek nyata, manfaatkan, ya. Ini langkah awal Anda menuju karir yang lebih baik. Kemudian imersif dan berdampak. Sertifikat industri di akhir magang yang menjadi bukti proses pembelajaran mahasiswa menuju dunia profesional. Ya. Kemudian meningkatkan kemungkinan perusahaan menemukan talenta yang memenuhi standar perusahaan. Jadi setiap perusahaan itu punya standar, ya. Kalau memang nanti dengan berjalannya waktu teman-teman bisa memenuhi kualifikasi, dianggap berkontribusi di dalam perusahaan, ya, Anda dapat golden ticket seperti tadi disampaikan mitra kita gitu. Jadi Anda hanya menunggu lulus, setelah lulus nanti baru langsung masuk bekerja. Jadi nggak ada waktu tunggu lagi gitu, nggak ada waktu untuk nyari-nyari lagi karena sudah ada yang meng-hire seperti itu. Next, Pak. Nah, ini dia untuk studi independen bersertifikat, ya, ada dari teknologi, sosial budaya, tenaga kerja, dan lingkungan, gitu. Nah, ini kurikulum belajar 5 bulan, ya, studi independen sama dengan magang 5 bulan juga, ya. Nah, satu mentor itu maksimal 25 orang. Ya, tadi kalau mitra kita tadi belum menyediakan studi independen, gitu, hanya magang saja. Ya, pembelajaran mandiri dan studi kasusnya real, ya, kemudian ada sertifikat kompetensi dan gelar non akademik. Nah, ini yang paling penting adalah dikonversi ya SKS-nya 10 sampai 20 SKS. Nah, untuk ini nanti boleh dibicarakan ke prodi masing-masing bagaimana sistematika untuk konversi SKS-nya seperti itu. Next, Pak. Nah, ini dia jenis ataupun non gelar akademik. Next, Pak. Persyaratannya tadi sebenarnya sudah disampaikan sebelumnya, tapi saya perjelas lagi, ya. Dia adalah mahasiswa aktif pastinya, ya. Yang untuk S1 ini rata-rata di Unika S1, jadi minimal semester 4 boleh bergabung dengan MSIB. Kemudian itu pastinya memperoleh izin dari orang tua, ya, ketua program studi dan pimpinan perguruan tinggi. Nah, kemudian merupakan mahasiswa aktif, itu paling penting gitu. Nanti kalau Anda bukan mahasiswa aktif akan diverifikasi oleh prodinya, jadi bisa ditolak untuk lamarannya ke MSIB. Oke, next, Pak. Nah, ini dokumen-dokumen yang harus disiapkan teman-teman mahasiswa, ada KTP, asuransi, transkrip, ya, CV. Kalau teman-teman bergabung di organisasi, punya sertifikat, boleh dilampirkan sebagai nilai tambah, gitu ya. Nah, kemarin ada yang bertanya, Bu, kalau saya nggak punya asuransi gimana gitu? Asuransi wajib kalau teman-teman mau
ikut MSIB, program berjalan, ya asuransi tetap harus dibuat, ya. Kemudian ada berkas wajib disiapkan oleh pimpinan perguruan tinggi, surat tugas. Kemudian berkas yang wajib dipersiapkan oleh PIC itu tidak ada, nanti dia hanya memverifikasi data-data dari mahasiswa program studi masing-masing. Silahkan Pak, next. Nah ini dia timeline MSIB. Jadi untuk pendaftaran itu sampai tanggal 10 Juni. Ya, kalau teman-teman lihat di situ tanggal pendaftaran ya dari 26 April sampai 10 Juni. Jadi kira-kira tinggal berapa minggu lagi itu Pak? Seminggu kurang lebih ya. Nah, kemudian masa verifikasinya itu ya dari tanggal 26 sampai tanggal 12 Juni. Gitu. Nah, itu udah verifikasi dari perguruan tinggi dan prodi masing-masing. Nah, dari mitra mereka akan melakukan seleksi dari tanggal 13 Juni sampai 12 Juli 2024. Nah, kemudian tanggal 15 Juli, nah di situ laporan hasil seleksi dari mahasiswa semua. Tadi di grup MSIB udah nanya tuh Bu, dari prodi kami boleh lihat nggak udah daftar di mitra-mitra mana saja, kemudian status pendaftaran kami seperti apa, gitu. Jadi jangan takut, nanti tanggal 15 Juli akan diinfokan hasil seleksi dari mahasiswanya. Gitu. Nah, ini pelaksanaan kegiatan dari Agustus sampai Januari. Ya. Oke, next, Pak. Nah, mekanisme pendaftaran mahasiswa pastinya masuk ke platform Merdeka Belajar, nanti pilih magang bersertifikat ya, Anda buat akun di sana. Kemudian teman-teman mengupload dokumen-dokumen yang tadi sudah diminta dari KTP, ya, CV segala macam. Nah, gitu. Nanti mahasiswa melakukan persetujuan terhadap poin-poin pertanggungjawaban dan kebenaran data. Di sana nanti ada portal yang perlu dicentang sama teman-teman ya. Kemudian perguruan tinggi menunjuk penanggung jawab masing-masing prodi tadi. Ya. Di situ nanti kalau teman-teman nanya, Bu, ini saya kenapa masih menunggu verifikasi ya? Nah, kalau nanti komenannya seperti itu, tanya prodi masing-masing ya, Dek ya. Nanti yang untuk rekomendasi dan verifikasi itu ada di prodi dan penanggung jawab perguruan tinggi. Oke. Mungkin bisa next, Pak. Teknis pendaftaran program, ada surat rekomendasi, ini digital, nanti tinggal diklik aja. Sekarang sudah enak ya, semua sistem digital, jadi kita nggak perlu ribet lagi. Ya, pendaftaran program, pusat bantuan ada di sana semua. Oke, next Pak. Next. Nah ini dia. Nanti teman-teman masuk ke websitenya Kampus Merdeka, pilih nanti di situ MSIB, ya, pilih salah satu apakah Anda mau magang atau studi independen, ya. Next. Di sini Anda mengisi semua permintaan data-data yang diinginkan, ya, lengkapi semua datanya. Jangan lupa baca instruksi yang ada di sana, biar tidak terjadi kesalahan, biar tidak ada revisi-revisi lagi, karena revisi agak lama soalnya ya, Dek ya. Next. Ini masih melengkapi data akademik, ya, seperti transkrip nilai, KTP, dan lainnya. Next. Nah, ini dia. Melengkapi data-data akademik. Kalau teman-teman dapat beasiswa, sampaikan dapat beasiswa apa, jumlahnya berapa. Jadi data yang disampaikan, disubmit di dalam ini harus benar-benar, jangan ada yang dimanipulasi, karena itu akan kedetek ya. Kalau Anda berani untuk memanipulasi data, Anda akan di blacklist ya dari semua program Merdeka Belajar. Seperti itu. Next. Ini masih melengkapi data ya. KTP udah pasti ya. Kemudian lengkapi nama, alamat, nanti alamatnya alamat Anda tinggal dan alamat sesuai KTP. Ya, next, Pak.
Nah, ini dia asuransinya. Jadi kemarin ada yang nanya, Bu, boleh nggak pakai asuransi? Pada saat Anda mendaftar boleh klik tidak, tetapi di sana ada notes-nya bahwa Anda harus bersedia membuat asuransi ya pada saat program MCB akan dimulai. Oke, next Pak. Nah, datanya berhasil dikirim nanti akan diverifikasi oleh prodi dan pimpinan perguruan tinggi. Next, Pak. Next. Nah, setelah nanti terverifikasi, teman-teman boleh memilih ya tempat magang di mana aja. Tadi kalau pesan dari Sinarmas, pilih asuransi Sinarmas. Boleh tuh diklik ya. Jadi nanti bapak-bapak dari Sinarmas, tolong diperhatikan mahasiswa saya atau mahasiswa kami, ada nggak dari Unika yang memilih gitu. Langsung di-approve, disetujui. Ya Pak ya, langsung diterima gitu, nggak usah dipikir panjang. Oke, next. Oke, nah ini dia melengkapi data-data dokumen pendaftaran ya. Teman-teman belajar buat CV, CV yang menarik. Jadi dari CV teman-teman bisa dilihat teman-teman ini punya kemampuan yang seperti apa, kemudian kreativitas seperti apa. Jadi buat semenarik mungkin bahwa Anda itu memang layak untuk di hire ya. Kemudian transkrip nilainya. Nah, yang paling penting sertifikat pengalaman ini gitu. Jadi kita nggak kupu-kupu kuliah pulang ya kan. Kalau punya sertifikat ini, organisasi berarti Anda dianggap punya apa namanya communication skill gitu. Kalau tadi Bapak itu bilang orang yang suka berorganisasi cocok nih di sini gitu. Ya. Kemudian ada data pribadi, agama dan asal SMA. Next. Nah, ini data kontak sosial media. Jadi teman-teman mahasiswa biasakan isi sosial medianya itu menarik gitu loh. Ya, sekarang itu recruiter itu melihat sosial media teman-teman gitu. Kalian mengkonsumsi eh, konten-konten yang gimana, terus kalian buat konten yang seperti apa. Ya, jadi kita nggak hanya dilihat di CV aja, tapi sosial media teman-teman isinya apa. Gitu. Jadi coba di-create gitu ya, rebranding. Ya. Next. Nah, ini dia halaman konfirmasi data dan komitmen. Ya, nanti ini tinggal diklik saja kalau memang sesuai dengan teman-teman semua. Next. Nah, ini dia SPJM program MSIP. Nanti teman-teman baca ya. Next. Nah, ini pusat informasi bantuan. Next, Pak. Nah, MSIB punya pusat informasi dan bantuan kalau teman-teman mau nanya, misalnya nanya ke saya nggak bisa jawab, teman-teman boleh kontak ke sini langsung ya. Next. Nah, ini dia ada sosial media, ada YouTube ya, ada Instagram, ada LinkedIn ya. Boleh diakses. Next. Nah, ini dia kalau dari Unika ada WhatsApp grup program MBKM. Ya, nanti boleh di-scan, Anda bisa masuk ke sana. Kita akan infokan apa aja mengenai program-program MBKM. Kalau teman-teman tertarik ke MSIB, kita akan arahkan ke grup MSIB. Kalau teman-teman tertarik kampus mengajar, akan kita arahkan ke sana. Seperti itu, mungkin kira-kira saya kembalikan ke Bu Sinta, silakan Bu. Baik, terima kasih Bu Rina sudah memberikan penjelasan tentang program MSIB. Ya, kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita masih ada waktu 25 menit lagi. Silakan di fitur chat tadi ada saya lihat Tasya Siregar. Apakah Tasya masih ada di sini? Tasya, oh masih ada. Silakan Tasya. Boleh dibuka kamera Tasya supaya kami juga bisa melihat wajahnya. Silakan Tasya. Jadi ada dua pertanyaan tadi ya, tapi pertanyaan yang pertama sepertinya sih sudah terjawab ya. Dia hanya ada di Jakarta kalau tidak salah. Tapi nggak apa-apa, silakan Tasya dikonfirmasi ulang. Ayo, jangan malu-malu.
Kemudian ada, ya silakan Tasya, sudah buka kamera, silakan dibuka mic-nya. Iya, Untuk pertanyaan yang kedua, iya. yang pertama masih boleh kita Gimana? Ayo, tapi mau ikut MBKM jangan malu-malu dong. Atau Oke, Bu. ya silakan. Ya, siap-siap Terima Antonius ya. Silakan. Ini sepertinya ditujukan kepada pihak Sinarmas. Pak Rafael sudah standby, Pak? Jadi tadi kan Bu ada Sinarmas dulu Bu, PT Sinarmas. Ya, halo Tasya. Ya. Ya. Suara saya jelas, Pak? Sangat jelas, tinggal intonasinya yang diperjelas. Silakan Tasya. Wajahnya ya seperti itu bagus. Silakan. Oke, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Jadi saya ingin bertanya kepada PT Sinarmas, apakah tidak ada daerah lain selain Jakarta Pusat? Karena barusan saya ngecek di website MBKM, kalau posisinya itu yang dibuka hanya di Jakarta Pusat saja, Pak, Bu. Itu pertanyaan saya. Itu saja. Dan yang kedua, untuk perguruan tinggi, untuk surat tugas itu kami peroleh dari, kenapa Bu? Iya, silakan. Untuk surat tugas itu kami peroleh dari rektorat atau dari fakultas, dan itu setelah lulus atau bagaimana ya Bu? Di situ saya kurang mengerti. Terima kasih. Baik. Langsung aja dua sepertinya ya Pak Rafael ya, karena pertanyaan Tasya ini akan berhubungan dengan pertanyaan Antonius. Silakan. Oke, baik Bu Sinta, mungkin saya akan jawab ya Bu Sinta ya. Baik Pak. Sebelumnya mohon maaf saya dari tadi nggak open cam karena kameranya kebetulan lagi bermasalah begitu. Yang terpenting teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu dosen bisa dengar suaranya gitu ya. Oke, dengan Tasya gitu ya. Jadi poin pertanyaannya adalah terkait dengan lokasi magang gitu ya. Memang benar asuransi Sinarmas kita ada cabang di seluruh Indonesia. Tapi untuk pelaksanaan magang nanti ya di kelima posisi tersebut memang sudah ditentukan di kantor pusat kita ya di Jakarta gitu ya. Kenapa sih harus di Jakarta kok nggak di kantor cabang gitu ya? Tentunya di sini kita ingin memberikan kesempatan untuk teman-teman bisa belajar secara lebih komprehensif ya, secara lebih lengkap gitu ya. Nah, dengan dilakukannya magang gitu ya, pelaksanaannya di kantor pusat, kita harapkan teman-teman bisa belajar nih gitu ya secara lebih lengkap gitu ya terkait dengan proses bisnis dan lain sebagainya gitu, karena memang bisa dibilang training center kita di Jakarta nih gitu kan, tadi programnya ada kelas training dan lain sebagainya seperti itu. Tasya ya, cukup menjawab. Oke, terima kasih Bu Sinta. Baik, Antonius bisa disampaikan sendiri pertanyaannya atau saya yang sampaikan? Izin Pak Vicky, ada ini mungkin kelanjutan dari pertanyaan Tasya. Pertanyaan berikutnya adalah, jika mendaftar magang di asuransi Sinarmas yang mana berlokasi di Jakarta, apakah biaya akomodasi pulang pergi ke Jakarta Medan ditanggung pribadi atau dari pihak mitra? Bagaimana Pak? Bolehkah diberikan jawaban? Oke, baik. Dengan Antonius ya. Ya. Baik, berarti terkait dengan transportasi ya, kan teman-teman kebanyakan berasal dari Medan atau kota sekitarnya gitu. Sedangkan dilakukannya di Jakarta nih gitu ya. Nah, asuransi Sinarmas melihat dari pengalaman di batch-batch sebelumnya gitu ya, bahwa di batch-batch sebelumnya ini ya, batch 3, 4, 5, dan 6 ini dari pihak MSIB atau Kampus Merdeka itu menyediakan mobilisasi gitu ya, mobilisasi keberangkatan dan kepulangan gitu ya. Apakah kalian harus mendaftar keduanya? Tidak gitu ya.
Mau daftar keberangkatannya aja boleh, mau daftar kepulangannya aja boleh. Tetapi memang di sini nanti teman-teman peserta magang ini akan mendapatkan transportasi ini dalam bentuk tiket, gitu ya. Jadi bukan dalam bentuk uang. Jadi nanti teman-teman yang sudah lolos seleksi kita akan data, gitu ya. Biasanya juga dilakukan mitra-mitra yang lain, perusahaan yang lain juga, gitu ya, akan mendata kira-kira peserta mana saja nih yang memerlukan mobilisasi keberangkatan dan kepulangan. Nanti kita koordinasikan dengan pihak Kampus Merdeka, gitu ya. Nanti tim dari Kampus Merdeka yang akan memesankan, gitu. Jadi nanti teman-teman mahasiswa menerima dalam bentuk tiket, gitu ya, bukan berupa uang. Dan memang tiket ini tidak ada sistem reimbursement, jadi beli sendiri terus nanti direimburse Kampus Merdeka tidak bisa, gitu ya. Jadi menerimanya dalam bentuk tiket seperti itu. Dan tiketnya ini nanti harus di upload ke dalam platform, gitu ya. Jika kemudian hari terjadi kesalahan, gitu ya, misalkan harusnya berangkat tanggal 5, gitu ya, ternyata ada kendala, bangunnya kesiangan, gitu ya, padahal tiketnya udah di-issue, itu menjadi tanggung jawab mahasiswa. Artinya harus ada penggantian. Konsekuensinya seperti itu terkait dengan pulangan, gitu ya. Namun itu belajar dari cycle-cycle sebelumnya. Untuk di cycle 7 ini kita juga masih menunggu informasi dari pihak Kampus Merdeka apakah fasilitas mobilisasi ini masih ada untuk kita. Baik, terima kasih untuk jawabannya Pak Vicky. Antonius, karena kebetulan sudah standby, apakah sudah bisa menerima jawabannya atau ada pertanyaan lanjutan? Silakan Antonius. Ada pertanyaan lanjutan sih, Bu, tapi ini ditujukan kepada pihak universitas saja. Oh ya, silakan. Kan kita nanti mengikuti MSIB nanti kan, Bu. Apakah nilai dari konversi nilainya itu kita terserah milih ke semester berapapun atau pihak universitas yang langsung milih harus ke semester 5 atau 6 atau 7, Bu, gitu. Oke. Saya agak bingung juga di bagian situ, Bu. Iya, Terima kasih, Bu. Baik, boleh mungkin dijawab sama Pak Ketua kita, ya. Silakan Bapak. Oke, ini untuk semua kegiatan MBKM. Untuk pertanyaan yang sama, konversi, karena mulai tahun ini, tahun ajaran pelaksanaan MBKM harus secara berjalan dengan ada SOP. Jadi anak-anak kami yang mendaftar MBKM mulai dari sekarang harus mengikuti aturan dan sistem yang sudah ada di website MBKM. Coba dilihat, dibaca apa alurnya. Nah, soal nilai, sebenarnya kita harus melakukan seleksi dulu di kampus. Ya, soal seleksi di kampus yang dilakukan oleh Prodi nanti. Nah, siapa yang lolos baru bisa ikut sebenarnya pendaftaran MBKM. Tetapi kalau ada kebijakan dari Prodi sesuai dengan syarat, kalau sudah memenuhi itu haknya Prodi untuk mengikutkan ada. Konversinya begini, sebaiknya dan sesuai aturan atau alur yang sudah kita buat di pedoman, bahwa sebelum kamu berangkat ikut MBKM, kegiatan apapun itu sudah disiapkan dari awal mata kuliah yang sudah dikonversi, sehingga ketika sudah selesai tinggal menginput data, menginput nilai. Jadi Anda tidak boleh ikut atau tidak mengikuti sebelum jelas mata kuliah apa yang dikonversi. Maka kenapa kita ikutkan Kaprodi hari ini supaya jelas kemana dia. Contoh kayak Sinarmas ini, mata kuliah apa saja yang cocok dari Sinarmas kamu konversi di mata kuliahmu. Bukan bicara tentang semester berapa dikonversi, mata kuliah apa yang cocok dikonversi dengan Anda magang atau dengan ikut studi independen. Kan tidak sama semua mahasiswa. Misalnya kamu ke Sinarmas, tadi ada di situ ada soft skill, ada hard skill-nya, dan ada nanti, maka waktu kita sosialisasi tanggal 5 Mei, itu saya sudah jelaskan ada 3 sistem konversi.
konversi. Nah, di situ. Jadi nanti tolong bagi seluruh mahasiswa yang lolos ikut kemanapun kegiatannya dari 8 kegiatan itu silakan dari sekarang ditentukan. Maka kalau kamu lolos di misalnya di Bapeda Yogyakarta. Nah, di Bapeda itu apa sih dijelaskan yang harus kamu kerjakan dengan bidang kamu di sini. Kalau ada bidang yang tidak ada mata kuliahnya berarti ke soft skill dimasukkan. Tidak harus semua dikonversi dengan mata kuliah itu. Makanya kan sekarang itu prodi itu harus memiliki dua kurikulum. Satu kurikulum KKNI dan satu kurikulum KKNI berbasis MBKM. Jadi silahkan bicara dengan prodi mata kuliah apa saja yang cocok dikonversi dengan tempat kamu magang atau tempat kamu studi independen atau tempat mengajar atau tempat apa saja itu. Gitu ya, Antonius. Ya, untuk mahasiswa yang lain juga. Jadi harusnya sebelum berangkat sudah jelas mata kuliah apa nanti setelah pulang. Nah, tentang penilaian itu kalau magang sertifikasi dan yang lain-lain di luar mengajar, maka 60% nanti nilai itu dari mentormu yang dari perusahaan itu. Ya. 40% dari dosen pembimbingmu atau ya dosen pembimbing dari kampus. Jadi selama belum ada dosen pembimbingmu dari kampus di apa namanya ditentukan, kamu tidak akan dapat nilai 40% lagi. Maka kepada Bapak Ibu Kaprodi, ketika mahasiswa kita sudah tahu tempat apanya magangnya, maka dilakukan PKS, dibuat PKS dengan perusahaan tersebut. Baru yang kedua, tentukan BPL-nya, dosen pembimbing lapangannya. Nanti berkoordinasi antara dosen pembimbing lapangan dari kampus dan dengan mentor atau dosen pembimbing yang di perusahaan itu tersebut. Jadi kedua-duanya match. Oh, kami di kampus itu kalau misalnya mengikuti program ini harus sampai kepada ini dan itu. Jadi ada komunikasi antara dosen pembimbing dari kampus dengan mentor yang diberikan oleh perusahaan. Jadi tidak seperti yang kita lakukan selama ini samraut. Terus terang kita bilang samraut. Jadi kita perbaikan dari sisi mahasiswa juga ada perbaikan. Nah, yang mau kita tuju bukan jalan-jalan, tetapi adalah kualitas kamu. Terutama bahwa perusahaan itu harus merekrut kamu menjadi karyawan nanti di situ. Karena itu tujuannya. Maka attitude yang paling perlu diperbaiki oleh mahasiswa kami. Gitu ya, Antonius, itu yang bisa diberikan oleh kami sampaikan kepada. Atau sebelumnya ini Bu Sinta, saya mau pertanyaan Tasya itu sebenarnya tidak sedangkal itu dan pertanyaan Antonius. Kalau Antonius kan bertanya dari mana tiket udah dikasih oleh pemerintah. Nah, persoalannya Pak Pak Sinarmas, Pak Rafael dan Ibu Ami dan yang lain-lain, Bu Cynthia dan Pak Vicky. Ini sebenarnya mahasiswanya agak sungkan-sungkan nanyanya Bapak, Ibu, Mbak. Sebenarnya pertanyaannya kalau kami magang di tempat di Sinarmas, apa sih yang akan kami dapat selain ilmu gitu loh Pak maksudnya. Gitu kira-kira Pak Rafael. Mohon dijawab mahasiswa kami ini, kebetulan mahasiswa kami agak sungkan bertanyanya. Di luar ilmu dan bekerja di magang di tempat Bapak, adakah yang lain akan diberikan kepada mahasiswa tersebut? Kira-kira begitu Pak. Silakan Pak. Baik Pak Olon ya. Jadi apa aja sih yang nanti akan didapatkan gitu ya? Tentunya pengalaman gitu ya, ilmu gitu ya, karena bisa dibilang mungkin ilmunya berbeda begitu ya, kayak ilmu di perkuliahan secara teori dan di industri prakteknya ini seperti apa gitu ya. Hard skill, soft skill juga pasti akan dapat gitu ya. Tentunya sepengetahuan kami memang untuk program MSIB ini nanti juga akan mendapatkan bisa dibilang uang saku gitu ya, uang saku dari pemerintah gitu ya. Jadi teman-teman saya kurang tahu apakah sudah tahu atau belum gitu ya, tapi belajar dari batch-batch sebelumnya itu memang
untuk setiap peserta magang itu akan mendapatkan bukan uang saku ya, kalau saya nggak salah itu biaya bantuan hidup istilahnya ya, dari pemerintah yang nanti akan ditransfer langsung kepada rekening setiap peserta gitu ya, peserta magang gitu ya. Dan yang tak kalah penting ya tentunya tadi ya, istilahnya adalah golden apa gitu ya. Kalau kalian teman-teman mahasiswa memiliki prestasi kerja gitu ya, bukan prestasi kerja ya, prestasi magang gitu ya, selama magang di asuransi Sinarmas dinilai oleh mentornya memiliki prestasi yang sangat bagus gitu ya, nggak menutup kemungkinan gitu ya kalian akan kita hire gitu ya. Itu menjadi salah satu privilege yang bisa kita tawarkan juga gitu ya, meskipun belum selesai nih S1-nya nih gitu ya, masih harus nyusun skripsi, nggak masalah gitu ya, meskipun demikian gitu ya, dengan prestasi magang ya yang bagus kita bisa hire ya sebelum selesai S1 gitu ya. Terus belum selesai S1 gimana Pak? Nanti saya mesti pulang wisuda, boleh? Nanti kita akan izinkan gitu ya untuk pulang wisuda gitu ya. Nilai plusnya apa gitu ya? Ketika sudah wisuda kalian udah punya tempat bekerja gitu ya. Itu yang menjadi pembeda gitu ya dengan teman-teman lain yang mungkin selesai masih harus mencari kerja gitu ya. Melalui privilege ini teman-teman bisa kita hire sebelum selesai S1-nya gitu ya, atau sebelum selesai studinya gitu. Kurang lebih seperti itu Pak Olwan. Baik, terima kasih Pak Vicky. Jadi memang nanti dari program MSIB-nya sendiri memang seperti yang Bapak sampaikan, sejauh ini biaya tiket pulang dan pergi memang ditanggung jika lolos di luar kota atau di luar domisili. Kemudian juga mereka mendapatkan biaya bantuan hidup. Tapi berdasarkan parade mitra yang kemarin saya ikuti, kebetulan sempat menjadi PICMSIB 6, ada perusahaan-perusahaan tertentu yang memberikan biaya magang juga. Jadi selain BBH dapat uang saku juga dari perusahaannya. Bagaimana dengan perusahaan yang di Sinarmas, apakah itu ada Bapak? Pak Vicky? Untuk memacu semangat mahasiswa kita ini kan Pak kan? Oke, Bu, terkait dengan hal tersebut gitu ya. Nah, mungkin saat ini kita belum bisa jawab gitu ya, apakah dapat atau enggak, tapi tentunya nanti kita akan coba discuss dan ajukan terlebih dahulu gitu. Oke, Ya. baik. Iya, baik, terima kasih Pak. Oke, untuk mahasiswa kami tadi ada 5 posisi yang bisa diisi di PT Sinarmas. Apakah masih ada yang ingin dikonfirmasi dengan PT Sinarmas? Karena kebetulan kan mahasiswa boleh memilih 22 calon mitra. Apakah di antara kita sudah ada yang memilih salah satunya dari Sinarmas? Tasya, apakah sudah memilih? Tadi Tasya saya lihat buka mic, tutup mic, agak ragu-ragu sepertinya. Silakan Tasya. Oke, malu-malu Tasya ini, tapi banyak pertanyaannya sebenarnya. Dan mudah-mudahan Antonius tadi pertanyaannya sudah terjawab dengan penjelasan dari Pak Ketua ya. Artinya nanti, Mohon izin, Bu. oh masih ada sepertinya yang mengganjal, silakan. Ada yang mau saya tanyakan lagi, Bu. Ya, oh ya silakan. Terkait tentang uang kuliah, Bu. Kalau kita mengikuti MSIB, apakah kita bayar uang kuliah lagi atau dipotong 50% atau nggak bayar uang kuliah lagi sih, Bu? Itu aja sih, Bu. Cuman mastiin aja gimana. Oke, memang agak beda dengan kampus mengajar ya. Silakan Bu Rina jawabannya untuk mahasiswa kita, Antonius. Apakah? Oke, Iya. Oh, Pak oke. Ketua, silakan. Nanti akan kita infokan di apa di apa namanya supaya semua
mengetahui di website nanti akan kita isi apa sih, apakah bayar ruang kuliah atau ini. Kalau supaya semua mengetahui secara jelas dan secara legal, lebih bagus nanti di website akan kami buat. Nanti dibuka website MBKM ya. Kita akan kita jawab di website MBKM kita. Gitu yang bisa supaya resmi dari yang berwenang WR2. Ya Pak, ya Bang Antonius ya, supaya jangan ini karena bagian keuangan kita adalah WR2. Nanti akan kita buat di MBKM bagi peserta masing-masing apakah yang mana yang bayar uang kuliah, yang mana tidak, supaya jelas nanti di sana. Kayak itu yang mungkin bisa. Oke Pak, makasih Pak. Ya, tapi dari program-program sebelumnya tetap bayar ya, Antonius ya, tetap bayar. Tapi di kampus mengajar sebelum-sebelumnya ada bantuan UKT. Tapi sepertinya untuk angkatan 7 ada perubahan. Nah, mungkin nanti bisa dijelaskan oleh koordinator dari PIC dari kampus mengajar. Tapi untuk program MSIB bayar karena kan nanti kan SKS-nya kan dikonversi, ya kan? Artinya sama aja seperti kuliah sebenarnya, bayar ya. Baik, berikutnya ada beberapa pertanyaan masalah teknis sih. Ini kebanyakan masalah teknis ini pertanyaannya. Seperti pertanyaan dari Depinda. Memang sudah dijawab. Tapi kalau misalnya masih ada yang mengganjal boleh ya. Izin bertanya bagaimana di link pendaftaran kampus Merdeka tidak ada kecamatan karena ada pembaruan kecamatan tempat tinggal saya. Itu gimana ya? Apakah masih ada? Oke. Tapi sudah terjawab dan itulah memang jawabannya. Kalau sudah divalidasi oleh Kaprodi, tidak bisa mengedit data lagi. Kecuali belum diokekan Kaprodi, masih bisa dikembalikan untuk revisi. Itu jawabannya ya. Banyak sekali yang menanyakan itu. Saya salah tanggal lahir, Bu. Salah nama, salah IPK. Itu bagaimana? Jawabannya adalah kalau sudah divalidasi oleh Kaprodi, tidak bisa perbaikan data lagi. Tapi kalau belum, langsung hubungi Kaprodinya. Bu, mohon dikembalikan berkas saya supaya saya perbaiki datanya. Begitu ya. Jadi jangan langsung diokekan. Sepertinya itu saja itu pertanyaannya yang di chat. Kalau sudah divalidasi tidak bisa dikembalikan lagi. Kemudian akun saya mengalami kendala detail rekening bank. Fedrianto masih ada, nanti dijawab orangnya nggak ada lagi. Fedrianto masih ada? Karena peserta di Zoom tinggal 53. Fedri. Masih. Oke. Oke, pertanyaannya tadi adalah jika mendaftar magang, oh itu beda bukan itu. Akun saya mengalami kendala di rekening. Bagaimana akun saya yang masih dalam proses itu, sementara teman-teman saya ini sudah divalidasi Kaprodi. Ferdi. Saya, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Oh, kalau sudah, ya sudahlah. Tapi nanti kan keperluan rekening ini nanti kan untuk pengiriman biaya hidupnya itu nanti kan. Kemudian juga dengar-dengar UKT-nya sudah ditransfer ke kalian langsung, tidak ke kampus lagi. Karena itu adalah untuk keperluan transferan ke kalian nanti, itu nanti bisa diperbaiki setelah lulus. Kan belum tentu lulus juga kalian kan? Iya kan, Ferdi? Iya, Bu, ya, Bu. Jadi kalau sudah terlanjur begitu, kalau lolos nanti bisa kok diperbaiki. Tapi itu pun kalau misalnya apa itu bisa langsung ke pusat bantuan. Pusat bantuan itu langsung direspon kok, tidak lewat dari jam 4, mereka sudah memberikan jawaban. Jadi kalau hari ini Ferdi memberikan pertanyaan, jadi itu kan jam kerjanya dari jam 8 sampai jam 4 sore. Kalau sebelum jam 4 sore, Ferdi memberikan pertanyaan, itu sebelum hari itu ditutup diberikan jawaban. Cepat kok, fast respon. Tapi itu pun karena sudah terlanjur, itu nanti bisa dilakukan setelah lulus. Mudah-mudahan lulus ya. Ya, mudah-mudahan lulus. Baik,
Masih adakah, memang kita sudah habis waktunya, sudah di pukul 4.01, sesuai dengan kesepakatan tadi kita berakhir di pukul 16. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Marta, ada yang ingin disampaikan? Marta Ulina Manurung? Izin Bu, tadi saya memang belum dengar jawaban tadi yang pertanyaan, tapi saya dengar pas kalau sudah divalidasi data dari Prodi berarti tidak bisa lagi. Dan sama saja dengan kendala saya Bu, sepertinya tidak bisa lagi gitu. Kendala apa yang terjadi dengan Marta? Di apa saya kan Bu, ada 2 langkah lagi yang belum saya isi. Tapi HP saya entah kenapa buatnya itu langsung akan diproses pendaftarannya, akan divalidasi oleh pihak gitu kan Bu. Terus mungkin langsung diokekan dari universitas gitu Bu. Jadi saya belum isi 2 langkah lagi Bu. Langkah 2 lagi itu berkas-berkas dan seterusnya ya? Itu sepertinya yang tempat domisili ngajar sama ngecek berkas-berkasnya. Tinggal itu aja sih Bu. Berkas-berkasnya ya? Iya Bu. Oke, baiklah. Jadi karena sudah divalidasi Prodi, ya tidak bisa lagi, tapi Ibu ini menyarankan satu cara lagi ya, mana tahu bisa. Coba dibuat email baru, daftar lagi. Apakah masih bisa? Kalau makanya kalau boleh daftarnya jangan dari handphone ya Marta ya, pakai PC lah. Karena kan di handphone itu kan kurang lebar layarnya, ada informasi-informasi yang tak terbaca. Jadi coba Marta nanti, tapi ini kalau bisa ya, kalau bisa coba daftar lagi pakai email baru, baru mulai lagi dari awal, bisa nggak? Coba dulu itu ya Marta. Baik Bu, nanti saya coba Bu. Ya nanti bisa koordinasi ke Ibu ya. Oke baik, masih adakah Pak Polin ada yang mau ditanyakan Pak? Cukup Bu, cukup karena Baik. kita mau nampil yang studi independen gitu ya. Oke, Tapi kalau mantap. nampil begini bisa. Iya, jadi beberapa cycle dari teknik nggak ada Pak. Ditunggu partisipasi dari teknik ya Pak Polin. Iya. Nanti kita tunggu juga dari mahasiswa ya kalau. Iya, sudah mau dekat ini Pak. Iya. Baiklah, karena sepertinya sudah tidak ada, karena kendala teknisnya kebanyakan di teknis, di pendaftaran. Kita tinggal berdoa, mudah-mudahan nanti di tes substansinya lolos mahasiswa-mahasiswa. Kalau kampus mengajar ada tes substansi, kalau MSIB ada interview dan tes dari perusahaannya. Kita berdoa mudah-mudahan semuanya lolos dan lancar urusannya. Sebelum kita akhiri, bolehkah ada closing statement dari pihak Sinarmas, mungkin diwakilkan oleh Pak Vicky atau Pak Rafael? Silakan Bapak. Oke, baik. Terima kasih Bu Sinta dan juga Bapak Ibu dosennya dari Unika Santo Thomas ya. Rasanya senang sekali kami dari Asuransi Sinarmas diberikan kesempatan gitu ya, meskipun kita bertemu via jalur udara gitu ya. Tapi rasanya senang sekali kami diizinkan untuk memaparkan program magang MSIB Cycle 7 pada kesempatan kali ini gitu ya, menyampaikan terkait dengan detail programnya seperti apa pada Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman mahasiswa gitu ya. Harapannya dengan dipaparkannya program magang yang ada di Asuransi Sinarmas sore hari ini gitu ya, bisa menambahkan informasi gitu ya kepada Bapak Ibu dosen ataupun teman-teman mahasiswa, dan tentunya besar harapan kita gitu ya untuk teman-teman mahasiswa dari Unika Santo Thomas Medan gitu ya, bisa berpartisipasi di Asuransi Sinarmas melalui MSIB Cycle 7 gitu ya. Setelah ini untuk teman-teman yang sudah berhasil gitu ya membuat pendaftaran MSIB-nya, yuk langsung gitu ya, boleh langsung daftar ke Asuransi Sinarmas ya. Harapannya besok pagi ketika kita cek aplikan gitu ya, angkanya sudah bertambah signifikan. Kurang lebih seperti itu Bu Sinta dan Bapak Ibu dosen. Terima kasih. Terima kasih Pak Vicky. Tadi di chat sudah ada yang menyampaikan Pak,
saya sudah daftar di PT Sinarmas, mungkin Oh, boleh. siap. Siap. Tapi masalahnya Bu Sinta, ini kan kita masih masih proses pendaftaran, kita masih belum bisa buka data detailnya gitu. Jadi cuma angkanya doang yang Oke. bisa muncul gitu dari mitra gitu. Ya, baik Pak. Jadi walaupun kita ketemu dari jalur udara, berarti nanti mahasiswanya bisa lolos dari jalur langit ya Pak ya, Oh jalur orang iya. jalur Iya. orang dalam. Iya, kita tunggu nanti ya teman-teman di Plaza Simas ya di Tanah Abang, Jakarta Pusat ya teman-teman ya. Ya, ya biar nanti mahasiswa kami bisa menjadi orang Jakarta selama 5 bulan ya. Siap, Ibu. Baik, terima kasih Pak Piki. Berikutnya closing statement dari Bapak Ketua. Silakan Bapak. Ya, terima kasih atas hari ini ya. Kami senang dengan Sinarmas dan atas Sinarmas memberikan waktu, kami juga mengadakan Zoom ini atas Sinarmas juga. Jadi bagi mahasiswa yang ingin bergabung dengan Sinarmas, silakan beramai-ramai ya. Nanti ada katanya jalur langit akan dikasih oleh Pak Rafael dengan Pak Vicky. Semoga diterima. Pak Rafael, Pak Vicky yang mendaftar, kan nomor urut ada nanti ya? Kalau dari Unika dipermudah lah. Iya, Siap, biar Pak. Siap, Pak. ya nanti kan ada detail universitasnya gitu ya. Ya, Siap, betul. Pak. Jadi kalau sudah ada mahasiswanya langsung nanti harus dibuat perjanjian kerjasama untuk turunan dari MOU yang sudah dilakukan dengan Pastor Gottlieb, Romo Gottlieb. Oh Itu iya. apanya? Ya harus dibuat PKS. Jadi artinya kalau itu sudah ada nanti Pak Rafael sama Mbak Ami, apa tadi sama Pak Piki harus ke Medan. Atau kalau kami ke Sinarmas dengan Romo Gottlieb, kami diongkosin pulang pergi. Baik, Pak. Nanti Tanda kita kali. coba. Tanda kali. Ya, Iya. oke, makasih semuanya dengan Romo Gottlieb yang memberikan kami kesempatan kerjasama untuk Zoom dengan Sinarmas, kepada pemateri yang hebat-hebat, Bu Rina dan Pak Jackson, yang pasti tidak ada pelecehan hari ini. Hari ini berjalan dengan baik, karena kami Pak Rafael ada ini lagi getel-getelnya apa tuh? PPK, PPKS ya, pencegahan pelecehan. Yang ini. Jadi kami sedang buat itu, hari ini berjalan dengan baik. Kalau ada waktu yang lebih ini, mungkin dengan beberapa perusahaan juga minta kalau bisa nanti lebih jelas, lebih detail. Kalau Sinarmas nanti kami undang, mohon bersedia supaya Bu Rina nanti bisa lebih bagus memberikan penjelasan kepada mahasiswa kami, karena kami pun memang harus banyak belajar karena baru kali ini, karena harus kami berkomunikasi dengan banyak perusahaan dan itu tiba-tiba datang saja ke WA kami. Dan hari ini kami boleh berbahagia dengan ada Sinarmas. Terima kasih untuk Pak Rafael, Pak Ya. Vicky, Mbak Ami. Ya, terima kasih juga Pak Oloan, Bu Sinta, Bu Rina. Sehat selalu. Ya, Sinarmas jaya di udara dan di bumi. Amin. Oke, jaya-jaya. Dan kepada semua mahasiswa kami, silakan mendaftar. Banyak sudah saya kirim ke grup WA. Silakan dipilih untuk hari ini. Ingat waktunya sampai tanggal berapa? Karena kami tanggal 10 Juni. Jadi silakan untuk mendaftar. Demikian. Sinarmas Land ya? Oh ya, ada Sinarmas Land katanya Pak Rafael, nggak ada ya? Gimana tuh? Jadi begini Pak, untuk Sinarmas kan memang berdiri sendiri begitu ya Pak ya. Jadi mungkin mereka dari Sinarmas juga menjadi mitra di di MSIB juga gitu. Tapi perlu diketahui bahwa Sinarmas dan asuransi Sinarmas kita berdiri sendiri-sendiri. Artinya bukan berarti nanti yang lama di Sinarmas nanti ditempatkan di asuransi Sinarmas ataupun sebaliknya, bukan gitu ya Pak Ihan. Ya, kebetulan saya teknik Pak, jadi agak sedikit ego ke Sinarmas Land ya. Oke, Pak, makasih ya. Makasih kepada Bu Sinta yang sudah memandu kita dari siang sampai sore ini. Kembalikan ke Bu Sinta. Baik, terima kasih Pak Ketua.
Oke, jadi karena tadi sudah berakhir acara sosialisasi kita dan pertemuan dengan PT Sinarmas, tadi karena kita sudah awali dengan doa, alangkah lebih baiknya kita akhiri dengan doa juga. Mohon izin Pak Jackson untuk berkenan menutup kita dengan doa. Silakan Bapak. Ngomong nggak ada lagi di dalam ya, Bu? Nggak Halo? harus Romo Bapak, Oh Ketua iya. Lingkungan juga boleh. Silakan Pak. Oke. Baik, kita bersatu dalam doa. Izinkan saya membawa doa dalam ajaran Katolik, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, terima kasih kami haturkan atas berkat-Mu hingga sore hari ini kami boleh melaksanakan Zoom meeting melalui PT Sinarmas, juga rekan-rekan Bapak Ibu dosen serta rekan-rekan mahasiswa yang boleh kami laksanakan walaupun lewat internet. Allah Bapa yang baik, berkati segala aktivitas kami, kiranya mahasiswa-mahasiswi kami dari Universitas Katolik Santo Thomas banyak yang lulus dalam MBKM tahun ini, Tuhan. Berarti juga aktivitas kami yang akan kami laksanakan hingga kami boleh pulang ke rumah kami masing-masing. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Pak Putra Kudus. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pastor, terima kasih Romo sudah berkenan hadir, terima kasih Pak Ketua, terima kasih calon mitra kami dari PT Sinarmas. Semoga kita bertemu kembali di cycle 7 ini untuk MSIB. Jika ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf, tapi jika ada yang berkesan, boleh disampaikan ke pihak lain. Terima kasih, sampai jumpa. Salam dari kami Universitas Katolik Santo Thomas. Salam sehat selalu dan bahagia selalu. Sampai jumpa. Terima kasih, selamat Terima sore. kasih Bapak Ibu, selamat sore. Terima kasih.